Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapi dari kelas B Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi tentang kurikulum Merdeka. Mata kuliah Curriculum and Material Development yang dipimpin oleh dosen Ahmad Junaidi. Langsung saja, apa itu kurikulum? Kurikulum adalah rencana dan pedoman pembelajaran yang digunakan oleh sekolah dan guru untuk mengatur apa yang dipelajari siswa, bagaimana cara mengajarkannya, dan bagaimana hasil belajar dinilai. Tujuan kurikulum untuk membantu siswa mencapai tujuan pendidikan, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Jadi, kurikulum Merdeka adalah kurikulum terbaru yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Indonesia. Kurikulum ini memberi kebebasan kepada guru dan sekolah untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Adapun alasan perubahan kurikulum. Kurikulum harus selalu berkembang agar sesuai dengan tantangan zaman. Kurikulum Merdeka hadir karena adanya kebutuhan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan konteks lokal, karakteristik murid, serta tantangan global. Tujuannya adalah untuk membangun kompetensi peserta didik secara utuh. Adapun struktur kurikulum Merdeka. Struktur kurikulum Merdeka terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, intrakurikuler, yaitu mata pelajaran inti dan muatan lokal, yang diharapkan pembelajaran bermakna dan terhubung dengan kehidupan nyata murid. Yang kedua, ekstrakurikuler, yaitu kegiatan tambahan yang dikembangkan berdasarkan minat dan bakat siswa. Yang terakhir, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau biasa disebut dengan P5, yaitu pembelajaran berbasis proyek dengan tema seperti gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, dan suara demokrasi. Adapun asesmen dalam kurikulum Merdeka. Asesmen adalah proses penting untuk mengetahui perkembangan dan kebutuhan belajar siswa. Terdapat 3 jenis asesmen. Yang pertama, asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan di awal untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa. Yang kedua, asesmen formatif adalah asesmen yang dilakukan selama proses pembelajaran seperti diskusi, observasi, atau presentasi. Dan yang terakhir, asesmen sumatif, yaitu asesmen yang dilakukan di akhir pembelajaran seperti tes tulis atau ulangan. Selanjutnya, lokasi pembelajaran. Yang pertama, model reguler, yaitu jadwal mata pelajaran terpisah tiap minggunya. Model blok, yaitu mata pelajaran diajarkan dalam blok waktu tertentu, misalnya IPA diajarkan 3 bulan, 3 bulan pertama, dan IPS 3 bulan berikutnya. Dan model kolaboratif, yaitu 2 atau lebih guru berkolaborasi, misalnya membuat proyek yang menggabungkan bahasa Indonesia dan seni musik. Selanjutnya, perangkat ajar. Perangkat ajar tidak terbatas pada buku teks. Guru dapat memilih atau menyusun seperti model ajar, modul project, modul non-teks, video, dan media digital atau cetak lainnya. Selanjutnya, capaian pembelajaran atau biasa disebut dengan CP. Jadi, capaian pembelajaran adalah kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik di setiap fase. Capaian pembelajaran berpusat pada siswa dan tidak berbasis tahun ajaran, melainkan fase perkembangan. Di capaian pembelajaran memiliki beberapa fase.
Fase pondasi itu PAUD, fase A kelas 1 sampai kelas 2 SD, fase B kelas 3 sampai kelas 4 SD, fase C kelas 5 sampai kelas 6 SD. Fase D kelas 7 sampai kelas 9 SMP, fase E kelas 10, fase F kelas 11 sampai kelas 12 SMA atau SMK. Adapun pembahasan tentang modul ajar. Modul ajar adalah perangkat pembelajaran yang mirip dengan RPP, tetapi lebih lengkap. Modul ajar terdiri dari komponen umum, komponen inti, dan lampiran. Komponen umum memuat tentang tujuan, fase, model belajar, jumlah jam, dan profil pelajar Pancasila. Komponen inti memuat bahan ajar, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, indikator keberhasilan, asesmen sarana-prasarana, dan langkah pembelajaran. Dan lampiran memuat tentang lembar aktivitas, rubrik penilaian, dan bahan ajar tambahan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai ringkasan materi tentang kurikulum merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.